Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juhriah dengan NIM 192102007. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada berita CNN Indonesia. Nah, sebelum mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan materi dasar tentang kesalahan berbahasa secara singkat. Kita mulai dari kesalahan berbahasa. Apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah kajian jenis dan penyebab kesalahan berbahasa, terutama dalam pemerolehan bahasa kedua. Maksudnya di sini, bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur. Akan tetapi, sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dalam menggunakan bahasa dari kaidah bahasa yang berlaku. Jadi, apabila ada penyimpangan-penyimpangan penulisan maupun dalam keadaan berbicara yang menyimpang dari kaidah berbahasa, maka itu dapat dipastikan merupakan gejala kesalahan berbahasa. Nah, pada dasarnya penyebab dari kesalahan berbahasa adalah dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut, bukan pada bahasa yang digunakannya. Jadi, adanya kesalahan berbahasa itu bukan kesalahan bahasanya, bukan kesalahan pengguna bahasa, tetapi kesalahan dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut. Kemudian bentuk-bentuk kesalahan berbahasa ini ada beberapa macam, diantaranya adalah kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan yang terakhir adalah wacana. Nah, pada tugas kali ini, saya mengambil kajian kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada berita CNN Indonesia. Nah, kesalahan berbahasa tataran sintaksis sendiri ini melingkupi 3 unsur kebahasaan, di antaranya adalah frasa, klausa, dan kalimat. Pada hasil analisis ditemukan kesalahan berbahasa pada berita CNN Indonesia. Kesalahan berbahasa tersebut diklasifikasikan menjadi atau diklasifikasikan ke dalam 2 kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Yang pertama adalah kesalahan kalimat tidak hemat, dan yang kedua adalah kesalahan kalimat yang logis. Nah, agar lebih jelas dan mudah dipahami, hasil analisis akan dijabarkan melalui tayangan berikut ini. Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis yang pertama adalah kalimat tidak hemat. Data tersebut terdapat pada isi berita yang berjudul
Pemerintah telah berulang kali mengampanyekan kampanye social distancing dan beraktivitas. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul berita update Corona 28 Maret yang meliputi 155 kasus, 102 meninggal, 59 sembuh, edisi Sabtu 28 Maret 2020 tersebut terjadi kesalahan pada bidang sintaksis, yaitu kalimat tidak hemat karena menggunakan kata yang maknanya sama. Kalimat yang tidak hemat adalah kalimat yang menggunakan dua bentuk kata yang maknanya sama dalam satu kalimat. Nah, menulis sebuah kalimat yang baik maka harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun, sering dijumpai pemakaian kata-kata yang mengandung makna yang sama digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat yang menyebabkan kalimat tersebut tidak hemat atau mubazir. Yang kedua, kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Yang kedua adalah kalimat tidak logis. Data tersebut terdapat pada isi berita yang berjudul "Seperti diketahui, dalam beberapa terakhir jumlah korban positif corona naik signifikan." Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul berita update Corona 28 Maret yang meliputi 155 kasus, 102 meninggal, 59 sembuh, edisi Sabtu 28 Maret 2020. Terjadi kesalahan pada bidang sintaksis, yaitu kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang maknanya tidak dapat diterima akal sehat. Seharusnya setelah kata beberapa diberi keterangan waktu agar kalimat menjadi logis dan bisa dipahami oleh pembaca berita. Kalimat logis adalah kalimat yang maknanya dapat diterima oleh akal sehat. Sebaliknya, kalimat dikatakan tidak logis atau tidak memenuhi logika, kalimat manakala kalimat itu tidak dapat diterima oleh pemakai bahasa yang bersangkutan. Kesalahan dalam sintaksis merupakan penyimpangan pada struktur kata, klausa, atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian artikel. Analisis kesalahan dalam bidang sintaksis atau kata kalimat yang meliputi urutan kata kepaduan, susunan frase, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Pada situs berita CNN Indonesia tentang COVID-19 periode Maret 2020 terdapat kesalahan berbahasa bidang sintaksis. Nah, ini adalah kesalahan dalam bidang sintaksis seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada pemaparan analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Baik, itulah hasil analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada berita CNN Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.